Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Dan seperti biasa, salam bahagia senantiasa dari saya. Pada video kali ini, saya akan membahas khusus mengenai wacana akan diekspornya kembali pasir laut. Yang mana hal tersebut bertiup sebagai informasi setelah kunjungan anggota Komisi 7 DPR RI ke Kepulauan Riau pada tanggal 11 sampai 15 Mei tahun 2022 yang baru lalu. Apakah benar hal tersebut? Dan untuk itu mari kita telusurin proses-proses dari perizinan hingga wacana ekspor yang sudah berlaku beberapa waktu lalu sampai saat sekarang ini. Berbicara mengenai ekspor pasir laut, maka seluruh mata daripada pebisnis pasir laut akan tertuju ke Kabupaten Karimun, di mana Kabupaten Karimun adalah salah satu daerah penghasil pasir laut terbesar di Kepulauan Riau, mungkin juga di Indonesia. Bagaimana sebenarnya Pulau Karimun? Agar semua kita tidak bertanya-tanya ataupun menghayal bentuk dan kondisi Pulau Karimun. Mari langsung sama-sama kita melihat bagaimana Pulau Karimun itu sebenarnya. Let's go. Setelah kunjungan anggota Komisi 7 DPR RI ke Provinsi Kepulauan Riau yang menyorotin dan membahas tentang perizinan tambang pasir laut, maka bertiuplah informasi bahwa pemerintah Indonesia akan kembali membuka keran ekspor pasir laut yang selama ini dihentikan sementara. Sebelum kita berbicara mengenai wacana pemerintah Indonesia yang katanya akan membuka kembali keran ekspor pasir laut, alangkah baiknya kita lihat dulu bagaimana sebenarnya serunya perjalanan pengurusan perizinan tambang pasir laut dari dulu sampai dengan saat sekarang ini. Pada sekitar tahun 2000 sampai dengan tahun 2003, izin pertambangan pasir laut diproses oleh daerah masing-masing di mana tempat pasir laut tersebut ditambang, yaitu kabupaten dan kota. Selanjutnya, seiring dengan perjalanan waktu, pada tahun 2018 sampai 2019, maka perizinan tambang pasir laut kemudian diambil alih oleh provinsi. Maka provinsilah yang berhak menentukan dan memproses perizinan tambang pasir laut tersebut. Ternyata perizinan tambang pasir laut tidak berhenti di provinsi. Pada tahun 2020, perizinan tambang pasir laut diambil alih oleh Kementerian ESDM atau Energi Sumber Daya Mineral melalui Dirjen Minerba, Mineral dan Batubara. Maka perizinan tambang pasir laut diproses di pusat. Sementara daerah yang mengeluarkan pasir laut, kabupaten dan kota hanya memberikan rekomendasi sebagai kewenangan mereka. Aneh memang, tapi itulah kenyataan. Selanjutnya, pada tahun 2022 ini, Kementerian ESDM kembali mendelegasikan perizinan tambang pasir laut kepada provinsi di mana tambang pasir laut tersebut berada. Yang perlu digarisbawahi adalah perizinan tambang pasir laut dikeluarkan hanya untuk jangka masa 2 tahun lamanya. Setelah 2 tahun wajib
diajukan lagi permohonan baru sebagai perpanjangan daripada izin tambang pasir laut. Sementara patokan harga jual pasir laut ditentukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan detail harga jual lokal dan harga jual untuk ekspor untuk disesuaikan dengan PNBP ataupun penerimaan negara bukan pajak. Berbicara mengenai tambang dan ekspor pasir laut, mau tak mau kita akan melihat kepada Provinsi Daerah Kepulauan Riau, karena dalam sejarahnya Kepulauan Riau lah yang pernah mengekspor pasir ke Singapura ataupun Malaysia. Sementara lebih khususnya penghasil pasir laut terbesar ialah Kabupaten Karimun. Oleh sebab itu, anggota DPR RI dari Komisi 7 berkunjung ke Kepulauan Riau tatkala membahas keberadaan tambang pasir laut. Pada tahun 2000 sampai dengan pertengahan tahun 2003, maka Kabupaten Karimun adalah pengekspor pasir laut terbesar di daerah Kepulauan Riau. Ketika itu bupatinya adalah almarhum Haji Muhammad Sani. Beliau juga adalah mantan gubernur Kepulauan Riau. Haji Muhammad Sani adalah penggagas dan pemerakarsa pembangunan coastal area dengan cara mereklamasi laut dan bibir pantai hingga menjadi daratan seperti yang dapat kita lihat sekarang ini. Selanjutnya, pembangunan coastal area diteruskan oleh bupati-bupati setelah almarhum Haji Muhammad Sani seperti Haji Nurdin Basirun dan Haji Aunur Rafiq sampai saat sekarang ini. Kegunaan utama pasir laut adalah untuk bahan reklamasi. Reklamasi ialah penimbunan laut dan bibir pantai hingga menjadi daratan yang akhirnya bisa digunakan untuk berbagai pembangunan fasilitas umum seperti jalan ataupun untuk mendirikan bangunan-bangunan di atas. Singapura sangat membutuhkan pasir laut karena dengan adanya pasir laut mereka bisa mereklamasi laut dan bibir pantai agar menjadi daratan. Selanjutnya dapat digunakan untuk pembangunan perumahan rakyat mereka dan fasilitas umum lainnya. Sementara Kabupaten Karimun sebagai penghasil pasir laut terbesar kiranya perlu juga meluaskan daerah kota Tanjung Balai Karimun, karena keadaan kota Tanjung Balai Karimun sekarang ini terlihat begitu sempit dan perlu perluasan yang mungkin juga bisa menggunakan pasir laut. Pertanyaannya sekarang, perlukah Kabupaten Karimun sebagai penghasil pasir laut terbesar kemudian mengekspor pasir lautnya ke Singapura, sementara kota Tanjung Balai Karimun saat ini kiranya perlu perluasan yang mungkin bisa saja digunakan pasir laut untuk mereklamasi pantai hingga daratan kota Tanjung Balai Karimun menjadi luas. Semoga tayangan video ini menjadi informasi yang bermanfaat bagi kita semua.